Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak sayangi, anak-anakku berada di rumah. Sekarang kita masih dalam suasana pandemi, yang mana anak-anak sekarang masih belajar di rumah. Nah, untuk itu kita sekarang masuk dalam pembelajaran tema 3 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kemudian kita masuk di pembelajaran ketiga, yang mana pembelajaran ketiga ada 2 kompetensi dasar, memuat 2 mata pelajaran. Di situ ada bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, seperti biasanya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan hijau itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ini ada gambar bagian-bagian tumbuhan, yang mana di situ ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi masing-masing. Sekarang, kamu pernah melihat akar? Pernah? Iya, pernah. Bagus. Nah, akar itu merupakan bagian utama pada tanaman yang biasanya tumbuh menghunjam ke dalam tanah. Fungsi akar yang utama adalah sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Akar bertugas untuk menahan tanaman dengan cara mengembangkan dan memajangkan akarnya. Setelah akar, kita masuk ke daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun terdiri atas, ada apa kalau di daun itu yang dia menempel di batang biasanya? Iya, tangkai daun dan apa? Kalau ada tangkai ada apanya lagi? Iya, ada helai daun. Di samping bagian-bagian tersebut ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Jadi bukan hanya tubuh kita yang punya tulang, daun pun juga mempunyai tulang. Setelah daun, sekarang kita
membahas tentang bunga. Iya, bunga. Pernah melihat bunga? Iya, pernah. Bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biakan. Nah, jadi jika tumbuhan itu tidak mempunyai bunga, maka tumbuhan itu tidak bisa berkembang biak. Iya, bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu alat reproduksinya pada bunga yaitu putik dan benang sari. Batang. Iya, ada batang ya. Nih gambar batang. Ini batang. Pernah melihat batang? Iya, ya banyak batang di sekeliling rumah kita ini, banyak batang. Ada batang durian, batang langsat. Kalau langsat apa bahasa kita? Sarikat. Durian. Tuh kalau bahasa kampungnya, bahasa kita ya. Nah, batang itu merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Iya, batang itu ada di atas tanah dia, bukan di dalam tanah. Kalau batang yang di dalam tanah itu batang yang sudah mati. Ya, bagus. Batang ini merupakan tempat keluarnya daun. Tadi udah kita bahas, daun itu menempel pada batang. Kemudian tempat menempel bunga dan buah. Ya, batang juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Nah, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Jadi, dia begini. Akar itu menghisap makanan, dibawa oleh batang, diangkutnya ke daun. Ya, nah itu dia. Kemudian apa lagi? Kalau kita melihat tumbuhan tuh ada apa lagi? Buah. Kemudian biji. Nah ya, setelah buah itu, di dalam buah itu ada biji. Di dalam buah itu ada biji ya. Jadi biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Hidup gotong royong ya. Jadi kita perlu hidup gotong royong. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi kelestarian lingkungan ini harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi, apa yang sudah Bapak share ke grup pagi tadi, di situ ada pertanyaan yang mana apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar. Kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga. Tiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Nanti tolong kamu jawab. Jawaban kamu nanti kamu kirim setelah kamu foto, kamu kirim ke WA grup kita ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga besok kita dapat bertemu kembali. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dan terima kasih.